Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini sudah beberapa hari saudaraku saya akan ngonteng lagi. Soalnya saudara kan sudah tahu kalau saya sibuk ya. Kan saya sudah bilang dimana ada waktu ngonteng saya lagi saya akan berikan motivasi ke saudaraku. Karena ada pertanyaan saudara kita ini, dia menanyakan mengenai adanya gedungnya lagi. Ya, karena kalau tidak salah saudara itu yang sempat saya angkat itu gedung Jimbun-Jimbun ya, nama channel Jimbun-Jimbun terakhir saya angkat. Dan ada pertanyaan saudaraku ini, saya akan bahas mengenai bagian-bagian di tata ruangnya lagi. Ya, saudara kita ini dia menanyakan ya, dia menanyakan mengenai adanya gedungnya, mengenai adanya ukuran dan begitu juga lar. Ya, jadi sekarang saya membahas ini saudaraku mengenai adanya ukuran gedung. Ya, saya membahas lagi ini mengenai adanya ukuran gedung yang terpapar di lapangan ya, yang terpapar di lapangan selama ini memang sangat meresahkan petani walet. Yang mana yang sering saya bahas itu cara membetahkan walet supaya walet ini dia bisa betah di dalam gedung. Dan ini yang paling sulit saudaraku ya, walet itu sulit dibetahkan memang. Saya tidak salah juga, saya tidak saya tidak menyalahkan saudara kita karena memang walet itu saudaraku sulit dibetahkan. Ya mungkin saudara mengatakan kenapa ini waletnya bang sulit tinggal padahal kita sudah penuhi bagian-bagian di dalamnya. Ya jadi sabar-sabar saudaraku, sekarang saya angkat ini. Itu tadi bagian tata ruang ukuran-ukuran gedung yang disukai walet, begitupun juga lantainya dan lar. Ya. Jadi kalau saudara ingin mendirikan gedung rumah walet ya, saya sudah sering angkat ini sesuai kemampuan dana saudara. Saya ulangi saudaraku ya, sesuai kemampuan dana saudara dan niat saudara, itu yang utama. Ya. Ada juga saudaraku banyak dia punya dananya tetapi hanya dia membangun mendirikan gedung itu hanya cukup 2 lantai ya. Ada juga saudaraku kita punya saudara itu dia punya dananya itu keterbatasan tetapi dia ingin membangun semacam kayak 3 lantai. Jadi kebalikan. Jadi tergantung dari niat saudara dan kemampuan mengenai adanya dana ya. Itu dana itu kan uang ya. Nah, semua sih saudara kita itu ingin berhasil sebenarnya. Ya tapi apa daya saudaraku ya, kita itu menyesuaikan aja ya, menyesuaikan aja. Yang mana di pemikiran kita, niat kita mendirikan gedung apakah 2 lantai atau 3 lantai, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya, ketergantungan dari saudaraku. Ya. Kalau mengenai adanya ukurannya saudaraku, ukuran yang cepat dihuni walet, sebenarnya mengenai adanya ukuran saudaraku tidak menentu juga ya. Tidak menentu juga karena banyak ukuran saudaraku rata-rata dihuni walet juga ya. Ada juga saudara kita itu mengatakan ukuran begini bagus padahal tidak dihuni juga walet. Ya tergantung dari kemapanan saudara, istilahnya kemampuan saudara. Yang seumpamanya dananya sekian, nah dia ingin mendirikan gedung umpamanya 5 kali 8 atau 6 kali 8 atau 6 kali 9 dan seterusnya. Itu kan ketergantungan. Ada juga yang 8 kali 12, 6 kali 14, banyak. Ya, banyak macam saudara kalau ukuran-ukuran ukuran-ukuran RBW-nya yang kita dirikan saudaraku itu ketergantungan ya, tidak menentu juga. Jadi tidak selamanya saudaraku bahwa nanti ukuran ini dihuni walet. Nah, enggak. Yang penting itu bagian-bagian di dalam saudaraku ya, abang-abangku ya di luar-luar sana. Intinya itu yang penting saudara itu yakin, sabar hadapi itu walet. Yang mana yang saya katakan sabar, kalau saudara ingin mendirikan gedung itu jangan selalu sedikit dicat lagi, sedikit-sedikit dicat lagi. Maksudnya dicat itu selalu dimasuki ruangannya kalau sudah jadi, ya. Seumpamanya gedungnya sudah aktif ya saudaraku ya, tenang-tenang saja ya, tidak usah terlalu apanya lagi. Ini yang paling banyak saudara kita ini terkecoh di gedungnya karena selalu ada masukan itu. Baru-baru sudah direhab, ada lagi masukan baru. Baru-baru sudah diganti suaranya, ada lagi masukan suara ini bagus. Baru-baru sudah dibelikan parfum, ada lagi merek parfum, oh ini yang bagus lagi. Jadi ada saja saudaraku ya. Ya itu. Ada juga mengatakan
Itu yang banyak sekali yang, oh gini bang, eh, kita menggunakan batu satu, ada juga dua susung, ya ada setengah batu. Saya saudaraku mendirikan gedung itu tidak ada yang satu batu, hanya setengah batu. Ya larinya gini, enggak setengah batu kan, setengah batu ada yang satu batu juga, malah ada dua susung batu bata. Jadi tidak usah saudaraku, saya mendirikan gedung saudaraku hanya satu setengah batu, tetapi alhamdulillah panen juga kok. Ya, jadi intinya itu saudaraku, yang penting saudara itu yakin ya, yakin, sabar menghadapi walet. Jadi tidak selamanya saudaraku itu bahwa walet itu mencari tempat-tempat yang semacam batu satu, setengah apa ya, dua susung batu batanya, bahasanya itu dingin. Banyak saudaraku yang satu batu, dua susung batanya, tetapi sulit juga waletnya berkeloni. Ada juga itu hanya dia menggunakan gedung itu apa ya, semacam kayak spande, seng, tetapi hai panen bulan-bulan juga, panen per satu bulan setengah. Jadi tidak selamanya, itu kan tergantung dari usaha kita juga saudaraku, dan rezeki. Jadi tidak selamanya saudaraku gitu kita itu harus sabar menghadapi walet seumpamanya sudah dinonaktifkan gedungnya ya. Itu pesan penjelajah 75. Jadi itu saudaraku, ketergantungan sebenarnya ukuran-ukuran berapa lebar, berapa panjang, dan berapa lantai. Ya, panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa lantai, berapa tingginya, jaraknya ke tinggi kan. Jaraknya saudaraku ada itu yang 2,5 meter, ada 2,75 meter, ada 3 meter, ada juga 2 meter, ada juga 180. Ya, kan saya sudah jelaskan semua itu saudaraku ya, ukuran-ukuran yang bagus sih sebenarnya, yang jangan terlalu apa ya, dari lantai ke plak itu jangan terlalu dekat, karena walet saudaraku itu dia tidak jalan, dia terbang. Jadi kalau umpamanya dekat lantai hanya umpamanya 1,5 meter, kan ada saudara kita membangun itu 1,5 meter, 180, mana belum dipasang sirip, jadi apa ya, rendah, bahasanya rendah, bunga lantai ya rendah. Nah itu biasa ada saudara kita itu gedungnya itu 4 lantai, padahal itu hanya bisa dijadikan 3 lantai, dia jadikan 4 lantai karena itu apa ya, jaraknya itu jarak lantai ke plak itu terlalu mepet. Jadi ujung-ujungnya juga walet itu ya menderita juga di dalam karena ruangannya agak sempit, bukan bahwa lebar ya, biar ukuran 4 kali 7 saudaraku, kalau umpamanya tinggi apakah 3 meter ya, 2,75 meter jaraknya dari lantai ke plak, itu leluasa walet terbang loh. Nah, leluasa walet bermanuver di dalam gedung. Jadi itu selalu saya berikan saudaraku inspirasi ke saudaraku cara memahami itu di dalam gedung, cara mendirikan gedung ya. Nah, sebenarnya kalau gedung itu saudaraku sudah jadi, itu sisa bagian di dalamnya ya. Ini yang saudara pertanyakan, kurang gedung yang disukai walet bang itu bagaimana ya. Nah, itu. Jadi tergantung dari kemapanan saudara dan kemampuan dana saudara. Begitupun juga niat saudara. Ya, itu. Oke, saudaraku, jadi saya melangkah ke pertanyaan itu tadi yang satu, yaitu adalah bagian lar. Ini saudaraku, ini banyak sekali juga ya, banyak saudara-saudara kita itu menanyakan mengenai adanya lar. Ya. Banyak saudara kita itu bertanya mengenai adanya lar. Yang mana saya katakan lar, ya, lar itu bagian di dalam. Ya, sekat-sekat. Nah, ini juga sering saya angkat ini. Bagian larnya itu sekat-sekatnya. Kalau sudah gedung itu sudah sempit, jaraknya juga dari lantai ke plak itu hanya 2 meter. Baru gedungnya itu sempit, hanya 5 kali 7 seumpamanya, atau 5 kali 8. Masih disekat-sekat di dalam, masih di petak-petak di dalam seperti rumah kos. Kenapa walet saudaraku itu tambah sulit bergerak di dalam? Ya, jadi itu selalu saya katakan bahwa kalau walet dihadapi saudaraku itu dia suka tempat yang pelong. Memang saudaraku, biasa ada saudara kita biasa sekat itu kalau ruangannya luas, lebarnya luas, umpamanya 10 kali 15, 10 kali 8 kali 15, atau 8 kali 20, biasa memang ada sekat itu bagi dua. Itu kan sah-sah saja, wajar-wajar saja saudaraku. Tetapi kalau umpamanya ukuran gedungnya hanya 4 kali 8, 4 kali 7, disekat-sekat lagi di dalam. Baru ukuran jaraknya itu dari lantai ke plak itu hanya 2 meteran atau 1,80 meter. Kenapa waletnya tidak menderita di dalam? Jadi jangan heran saudara kalau walet itu sulit berkeloni, kan adanya itu kita mengakali tetapi bukan pada tempatnya, hanya menurut saudara.
menurut pemahaman saudara, tetapi walet tidak gitu saudaraku. Walet itu suka tempat yang luas, karena walet terbang. Kan saya sudah katakan walet itu saudaraku terbang. Ya, tidak usah saudaraku, ya kita aja ambil dasar kita sendiri aja saudaraku. Kalau kita kan jalan, kalau ruangannya itu banyak kamar-kamar, baru sempit ruangan, agak sempit, panas lagi di dalam, hai, kita tidak bisa betah di dalam ruangan saudaraku, apalagi walet dia terbang, ya. Nah itu, jadi pada intinya saudaraku itu kalau walet dihadapi saudaraku itu, kan saya sudah katakan walet kan alami, ya. Kalau sudah dibangunkan tempat segi empat, sudah ada LMB-nya di situ, apakah menggunakan poit atau langsung di lubang samping atau di lubang belakang, ya. Nah, itu tergantung dari saudaraku, ya, cara merancangnya. Kalau bagian-bagian di dalam saudaraku itu usahakan dipelongkan. Dan ada juga pemahaman kalau banyak sekat-sekatnya itu cepat walet itu beradaptasi, cepat bikin sarang. Banyak saudaraku memang kesekat itu memang tinggal karena ada juga biasa kamar memang tidak jadi masalah. Tetapi kalau terlalu banyak sekatnya juga saudaraku itu kan walet akan tersesat ujung-ujungnya, ya. Banyak yang mati kalau umpamanya ada anak yang sudah belajar terbang. Selalu terbentur, apalagi kalau sudah kita masuk di dalam langsung kaget. Nah, itu yang kita pikirkan semua, jangka panjangnya yang kita pikir, ya. Jangan jangka sesaat. Nah itu, jangan pemikiran kita bahwa cepat itu walet berkembang biak kalau umpamanya banyak sekat-sekatnya, ya. Ya, banyak gedung saudaraku tidak ada sekat-sekatnya tetapi luar biasa panennya. Ya, banyak juga gedung saudara-saudara kita yang banyak sekat-sekatnya tetapi menderita juga ujung-ujungnya menunggu walet itu kapan bisa beradaptasi. Kapan bisa walet ini tinggal sampai betah, sampai berkeloni, bikin sarang. Itu. Jadi bukan bahwa saya larang saudaraku, bukan bahwa bukan bahwa penjelajah tujuh itu mengatakan tidak bagus, enggak juga. Yang kita pikir saudaraku itu jangka panjangnya walet, ya, keselamatannya walet, begitupun juga ujung-ujungnya ke saudara juga. Nah, itu hanya saya pesan ke saudaraku, cara memahami walet, ya. Cara memahami walet, begitupun juga memahami bagian-bagian tata ruangnya, ya. Seumpamanya gitu saudaraku, ya, banyak sekatnya lagi, ya. Ruangan kecil lagi, lebarnya sekian, panjangnya sekian, ya, jaraknya sekian, jarang lagi ventilasinya, selalu lagi diganggu saudara, keluar masuk karena selalu ada pemikiran, saya mau rubah gininya lagi karena ada masukan si A ini, tidak cocok kalau seumpamanya kita gituin. Besok-besok 1 minggu kemudian ada lagi masukan, tidak dirubah lagi. Jadi sampai kapan saudara selalu memulai baru, ya, selalu memulai, istilahnya selalu berpikir. Sedangkan walet saudaraku suka itu kalau tidak diganggu terus sebenarnya. Nah itulah selalu saya katakan walet perlu, saudaraku, ya, sahabatku di lapangan perlu memahami itu kejiwaannya walet. Maksudnya kejiwaannya, istilahnya keinginannya walet lah gitu. Ya, jangan saudara hanya berpikir keinginan saudara tapi walet belum tentu, sama hanya suara. Di situ suara dia respon, belum tentu saudara pasang suara itu di gedung saudara, belum tentu respon juga. Ya, jadi pada intinya saudaraku itu perlu saudara itu mendalami walet, ya. Ya, mengenai adanya diakali itu enggak jadi masalah, tetapi pada tempatnya lah, ya. Pada tempatnya. Nah, itu. Jadi sisa saudaraku yang punya gedung itu paham mengenai adanya bagian-bagian di dalam, begitupun juga keinginannya walet. Maksudnya keinginannya walet, yang walet ini yang masuk, gimana cara supaya walet dia bisa beradaptasi sampai dia tinggal, ya. Banyak saudaraku mengunggulkan hanya suara, tetapi gonta-ganti suara tapi sudah juga waletnya tinggal, ya. Banyak juga itu suara biasa aja tapi waletnya beradaptasi karena sudah beraneka ragam macam cara dia rancang gedungnya, tetapi tidak ada perkembangan, ya, tidak ada perkembangan karena dari kesadaran kita, dari pemahaman kita, kalau sahabat-sahabatku di lapangan itu mengenai adanya di dunia perwalet saudaraku, memang perlu kita itu paham itu walet dulu, ya. Maksudnya paham bukan bahwa saya katakan pahamnya gini-gini kan, ya, yang jelasnya saudaraku selalu saya infokan bahwa walet itu alami. Walet tidak terlalu banyak mencari sesuatu.
Nah, sudah ada ruangannya, gedungnya sudah bagus di dalam, jarang dimasuki, gelap, ruangannya aman, dingin, sejuk. Nah, itu disuka walet itu. Sudah ada suara ya. Nah, itu. Kalau mengenai adanya sekasakan saudaraku ya, yang penting saya sudah berikan inspirasi, penjelasan tergantung dari saudaraku yang di lapangan melakukan itu, istilahnya bisa mempraktekkan di dalam. Karena sudah beberapa gedung saya tangani saudaraku, mengenai adanya sekat-sekatnya itu, justru biasanya kalau saya tangani gedung yang perhapan yang saya punya karyawan anggota saya kerja di lapangan, seumpamanya banyak sekat-sekatnya itu biasa saya suruh bongkar. Saya suruh lepas ke sekat-sekat karena burung sulit beradaptasi. Namun ada burung tetapi biasa juga saya dapat itu banyak mati. Sedangkan tidak ada sekatnya saudaraku, biasa burung itu biasa kita dapatkan burung mati di dalam. Apalagi kalau banyak sekat-sekatnya. Nah, ini kan ruangan gelap, ya, ruangan pengap. Nah, itu. Jadi saudara itu perlu paham itu walet. Sebenarnya walet suka saudaraku itu tempat-tempat yang leluasa. Walet suka tempat-tempat, makanya selalu saya katakan kalau ada gedung umpamanya LMB-nya di depan LMB itu rumah masuknya ada menghambat di situ, apakah kabel dekat atau pohon mangga atau pohon kelapa, apa aja lah yang menghambat itu, itu jangan diarahkan ke situ karena itu walet dia kan terbang terus nanti dia setelah kalau dia masuk di tempatnya, apakah ada tempatnya di luar atau di dalam gedung saudara. Walet suka tempat-tempat yang leluasa. Itu saudaraku ya. Jadi saudara itu perlu paham bahwa walet itu alami. Nah, letak kealaminya walet saudaraku tergantung dari saudara yang punya gedung. Cara mengalamikan gedungnya atau cara merancang gedungnya dengan mengakal-akali itu kan tergantung dari saudaraku ya. Tergantung dari abang-abangku. Yang pada intinya saudaraku itu mudahan saudaraku itu bisa paham apa yang saya katakan. Namun tidak terlalu panjang lebar ini saudaraku, sudah ada pandangan-pandangan saya berikan. Itu tadi ukuran gedung yang bagaimana bang, yang bagusnya ya. Begitupun juga bagian tata ruang itu sekat-sekatnya kan saya sudah jelaskan. Nah, makanya selalu saya katakan saudaraku, ikuti aja konten Penjelajah 75, selalu ada inspirasi. Nah, ikuti yang video-video yang lalu ya, ikuti karena lengkap semua itu saudaraku, tetapi memang sudah banyak videonya karena capek, karena sudah capek saudara itu telusuri ya. Nah, cari aja yang saudara lihat mengenai adanya di dunia perwaletan ya, secara kealamiannya walet ya, itu saudaraku. Jadi oke, saudaraku, itulah tadi saya sudah selesaikan tugas saya sudah ACC-kan, saya sudah dealkan pertanyaan saudara. Sisa saudara di situ karena saya sudah inspirasikan ke saudara ya, mudah-mudahan terinspirasi ke saudara kita yang lain yang punya gedung ya, karena banyak yang mengeluh saudaraku, malahan ada beberapa masuk di telinga saya, dia menawarkan gedungnya, dia mau jual gedungnya, mungkin sudah resah. Kenapa saya katakan resah? Menunggu, sudah capek karena itu bukan lagi bulan tetapi bertahun-tahun sudah tidak ada hasil. Jadi dia capek. Apalagi saudaraku kalau sudah bangunannya sudah besar, panjangnya, lebarnya, tidak ada harapan, capek aja. Ya, jadi itu perlu saudara juga bisa sadar mengenai adanya walet kita hadapi. Walet saudara itu alami, ya. Walet itu alami. Oke saudaraku, saya sudah berikan inspirasi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, menginspirasikan. Jangan lupa saudaraku ya, berusaha sabar, berdoa, mudahan ada selalu jalan. Yang penting kita sabar saudaraku, bertawakal, berdoa dan berusaha. Nah, sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan saudara kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ciptaan rahmatan lil alamin selalu belajar bersyukur, bersabar, berusaha, bertawakal, berdoa. Ya. Nah, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu saudaraku mantap.